Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Iqbal Juliansa dengan NIM 098, Intan Zikra Anum dengan NIM 151, Vanessa Nadira dengan NIM 156, Fata Albana dengan NIM 160, dan Maya Widiani dengan NIM 182. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas kelompok ketiga untuk mata kuliah audit sistem informasi yang lebih cenderung kepada merangkum materi yang telah diberikan di kelas sebelumnya dengan judul Audit Teknologi Sistem Informasi. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke penjelasan lebih detail. Apa sih audit sistem informasi itu? Audit sistem informasi adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan telah dapat mencapai tujuannya. Audit sistem informasi sendiri bertujuan untuk yang pertama, perlindungan aset, di mana untuk menilai keamanan sistem informasi guna mencegah akses yang tidak sah atau kerusakan terhadap aset informasi perusahaan. Yang kedua, menjaga integritas data, di mana memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses oleh sistem informasi tetap utuh dan tidak terpengaruh oleh kesalahan atau manipulasi yang dapat merugikan keandalan informasi. Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem, di mana audit akan mengevaluasi sejauh mana sistem informasi berfungsi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi yang dapat menghasilkan informasi yang relevan dan akurat serta dapat menunjang proses bisnis. Dan yang keempat, menjaga efisiensi sistem, di mana audit berfungsi untuk mengevaluasi efisiensi operasional sistem termasuk penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan infrastruktur IT. Dalam audit sistem informasi juga memiliki dua aspek utama, yaitu yang pertama aspek conformance atau kesesuaian, di mana tujuan audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian seperti kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Terus, aspek yang kedua yaitu performance atau kinerja, di mana tujuan audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja yaitu efektivitas, efisiensi, dan keandalan. Siapa yang melakukan audit sistem informasi? Tergantung tujuan audit. Pertama, internal audit atau first party audit. Biasa dilakukan oleh atau atas nama organisasi itu sendiri, biasanya untuk manajemen review atau tujuan internal perusahaan. Kedua, lembaga independen di luar organisasi. Ini dibagi menjadi dua, yaitu second party audit, dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Yang kedua ada third party audit, dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan. Misalnya untuk sertifikasi ISO 9001, BS 7799 dan lain-lain. Siapa yang diaudit? Pertama ada manajemen, kedua IT manager, IT specialist, dan user. Orang yang melakukan audit disebut dengan auditor. Tugas auditor memastikan sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Hasil akhir kegiatan audit adalah berupa laporan yang berisi ruang lingkup audit, metodologi, temuan-temuan, ketidaksesuaian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Ada 3 metodologi atau pendekatan dalam audit, yaitu yang pertama, auditing around computer atau bisa disebut dengan audit sekitar komputer, yaitu di mana penggunaan komputer pada tahap proses diabaikan. Kemudian ada auditing through computer, yang mana atau bisa disebut dengan auditing melalui komputer, yaitu di mana pada tahap proses penggunaan komputer telah aktif. Yang terakhir ada auditing with computer atau bisa disebut dengan auditing dengan komputer, yaitu di mana input, proses, dan output telah menggunakan komputer. Tahapan audit mencakup beberapa aktivitas,
yaitu perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tahap ini melibatkan penetapan tujuan audit, identifikasi ruang lingkup audit, dan pengembang rencana audit yang mencakup waktu, sumber daya, dan metode audit yang akan digunakan. Kemudian ada pemeriksaan lapangan atau field work, yang mana tahap di mana auditor melakukan pemeriksaan langsung terhadap sistem informasi yang diaudit berupa pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi peneliti. Kemudian ada pelaporan atau reporting. Setelah proses pengumpulan data, tahap yang akan dilakukan selanjutnya yaitu memberikan informasi berupa hasil-hasil atau data yang didapatkan dari audit, yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan perhitungan maturity level. Maturity level saat ini kemudian dibandingkan dengan kinerja standar atau target ideal yang akan menjadi acuan untuk menganalisis kesenjangan atau gap. Yang terakhir ada tindak lanjut atau follow up. Tahap ini yang akan dilakukan adalah memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Standar audit SI tidak lepas dari standar profesional seorang auditor SI. Standar profesional adalah batasan kemampuan atau minimal yang harus dikuasai oleh seseorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya. Berikut adalah beberapa standar audit sistem yang umum digunakan. Yang pertama ada ISACA, yaitu Information System Audit and Control Association, yang menyediakan standar dan paduan untuk praktisi audit, pengendalian, dan keamanan sistem informasi. Yang kedua ada IIA, yaitu Institute of Internal Auditors. IIA mengembangkan standar internasional untuk audit internal, termasuk standar yang relevan untuk audit sistem informasi. Standar ini termasuk standar profesional praktek audit yang internasional, yang mencakup standar etika, standar pelaksanaan, dan standar penilaian. Yang ketiga ada IASSI, yaitu Information System Audit dan Assurance Standard International, yaitu sebuah organisasi yang mengembangkan standar audit sistem informasi yang berstatus internasional. Standar ini mencakup berbagai aspek audit sistem informasi. Yang keempat ada Business Intelligence atau BI. BI standar berkaitan dengan audit dan pengelolaan data, analis data, dan pelaporan yang berkaitan dengan bisnis. Standar ini mencakup proses pengumpulan data, transformasi data, dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasi. Yang kelima ada BPPT, yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. BPPT adalah lembaga pemerintahan di Indonesia yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Mereka memiliki standar dan pedoman terkait dengan pengelolaan teknologi informasi. Keamanan informasi ini dapat digunakan sebagai referensi dalam audit sistem informasi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Semua standar ini memberikan kerangka kerja dan pedoman yang mampu membantu auditor sistem informasi dalam melaksanakan tugas mereka dan dengan tepat waktu, serta efisien, memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik dan regulasi yang relevan. COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan, yang digunakan untuk mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya TI untuk mencapai tujuan enterprise tersebut, yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA dan IT Governance Institute atau ITG sejak tahun 1993. Domain kerja COVID-5 berfokus pada dua area utama, yaitu yang pertama ada area governance atau tata kelola, di mana dalam hal ini yaitu EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor, memastikan bahwa kebutuhan pemangku kepentingan dievaluasi dengan mengidentifikasi dan menyepakati tujuan. Yang kedua ada area manajemen dan bisnis, yaitu PBRM, Plan, Build, Run, and Monitor, memastikan untuk memantau aktivitas dan memastikan bahwa aktivitas tersebut selaras dengan apa yang telah dijelaskan dalam perangkat tata kelola. Ada 4 domain pada area kedua ini, yaitu APO, BAI, DSS, dan MEA.
COVID-5 mendefinisikan 37 proses yang dikelompokkan dalam 5 domain. Di antaranya yaitu yang pertama ada EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. EDM merupakan domain yang memiliki fokus pada tujuan stakeholder untuk melakukan proses penilaian dan pengoptimalan risiko dan sumber daya. Domain ini meliputi praktis serta kegiatan untuk tujuan agar evaluasi berhasil dilakukan dengan tepat waktu dan strategis. Domain EDM memiliki 5 subdomain. Yang kedua ada APO, Align, Plan, and Organize. APO adalah salah satu dari 5 domain dalam framework COVID-5 yang berfokus pada pengelolaan strategi dan taktik dalam konteks teknologi informasi IT dan identifikasi risiko. APO memiliki 13 subdomain. Yang ketiga ada DSS, Deliver, Service, and Support. DSS memiliki bidang kinerja aplikasi pada sistem TI sehingga proses yang dilakukan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Domain ini berfokus pada memberikan layanan TI yang efektif kepada pengguna akhir dan mendukung berbagai kebutuhan bisnis. DSS memiliki 6 subdomain. 4. BAI, Build, Acquire, and Implement. BAI memiliki fokus pada pembangunan teknologi informasi dan pada keselarasan terhadap kebutuhan stakeholder serta untuk tujuan memenuhi arahan target proses bisnis suatu perusahaan. Domain BAI mempunyai 10 subdomain. Yang kelima ada MEA, Monitor, Evaluate, and Access. MEA merupakan domain yang berfokus pada area manajemen dan proses pengawasan bagaimana teknologi informasi dikelola pada perusahaan atau organisasi. Domain ini bertujuan memastikan agar desain dan kontrol patuh terhadap regulasi, serta juga melakukan monitor yang berhubungan langsung dengan proses penilaian secara independen untuk aktivitas suatu TI. MEA memiliki 3 subdomain. Sebagai kesimpulan, audit sistem informasi adalah proses penting untuk mengevaluasi kesehatan dan kinerja suatu sistem informasi organisasi. Tujuannya adalah untuk melindungi aset, menjaga integritas data, dan memastikan efektivitas serta efisiensi suatu sistem. Audit informasi yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal selalu melibatkan manajemen, profesional TI, dan pengguna. Hasil audit biasanya disajikan dalam bentuk laporan yang berisi temuan, kesimpulan, serta rekomendasi perbaikan. Dengan mengacu pada standar profesional seperti COVID-5, auditor informasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik dan peraturan yang berlaku. Sekian pemaparan rangkuman materi yang dapat kami paparkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menonton video ini. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.